dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini,
kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami sembah Engkau yang kudus. Kami sembah Engkau yang mulia. Kami sembah Engkau Allah kami yang maha tinggi. Oh. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus,
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagi Engkau yang maha tinggi, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Kami merindukanmu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah-Ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuh. Ku sembah kudus, oh Kau yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang mulia Tuhan, bagimu oh Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari yang di rumah angkat suaramu, katakan, ku sembah yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh rabayara laba 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 laba, oh rabayara laba 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 laba, irabayara laba yara laba 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 laba. Ku sembah kuduslah Tuhan, kuduslah Engkau Yesus, kuduslah Tuhan. Mulia, mulia bagimu. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Dia yang kudus, sembah Dia yang mulia. Kau yang kudus Tuhan, Kau yang layak disanjung. Ora bayara la bayara la base, ora bayara la bala 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 bala, ira bayara la base. Nao ora bayara la bala 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 bala.
Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Engkau Yesus. Oh Aba, ya Bapa, Kau disanjung. Yes Lord Jesus. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus.
Terima kasih buat Roh-Mu yang hidup Tuhan Yesus, yang memenuhi setiap kami jemaat Tuhan, yang memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh berikan senyum, salam kiri kanan, katakan shalom, apa kabar? Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Diberkati Tuhan, boleh salaman. Habis itu nanti cuci tangan ya. Haleluya. Kita merindu untuk bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Saudara mau bangkit untuk Tuhan. Kita bangkit bersama-sama, memuji, memuliakan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, maju. Nama Tuhan kita yang ajaib, amin. Yes. Kita buang iblis gemetar budayanya dengan apa? Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota ditinggikan sebab dialah Allah yang maha tinggi, amin. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Katakan sorai, sorai dengan segenap hati, Raja keagungan.
Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, yang sanggup memulihkan, menyembuhkan saudara, memberkati saudara. Haleluya. Sebelum duduk kiri kanan, katakan, Engkau dahsyat, punya Allah yang ajaib. Amin. Tuhan yang memilih saudara. Amin. Bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan arti Pentakosta ketiga. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Kita percaya Pentakosta ketiga terjadi untuk bangsa kita Indonesia dan bangsa-bangsa seluruh dunia akan merasakan Pentakosta ketiga. Amin. Itu menjadi iman saudara dan saya. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan Yesus. Pastikan itu saudara. Aku, saya, saudara tidak boleh jalan sendiri. Bersama Tuhan Yesus itu lebih dahsyat. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, God Jesus. Melewati lembah duka, jalanku gelap dan nyeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yes, God Jesus. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan.
tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana kita bersyukur bahwa karena kebaikan yang Tuhan beri bagi kita selama masa pandemi ini, Tuhan masih memelihara kita dengan kesehatan, dengan kekuatan, nafas hidup. Kita patut bersyukur karena kebaikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pagi hari ini saya beri judul khotbah saya, Hidup Bekerja Hasilkan Buah. Saya ulangi lagi saudara, hidup bekerja hasilkan buah. Firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal yang pertama. Saya ajak kita sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 dan 24. Sampai 24, maaf. Filipi pasal pertama ayat 21 sampai ayat 24. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku, Paulus di sini kita melihat dia katakan baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ada dua sisi yang mendesak kehidupan Paulus. Yang pertama sisinya adalah dia ingin pergi bersama dengan Kristus. Dia katakan itu lebih jauh baik, ya. Memang jauh lebih baik bila dia pergi bersama dengan Kristus. Nah, sisi yang kedua, dia katakan juga tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, aku lebih memilih untuk tinggal bersama dengan kamu. Memilih tinggal bersama dengan jemaatnya. Sebagai mentor, sebagai gembala, sebagai pemimpin. Apa yang dimaksud oleh Paulus di sini dikatakan di dalam ayat 22, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku, ini buah yang dimaksud oleh Paulus bukan buah yang asam. Buah yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Mangga tidak bisa mempromosikan dirinya, aku mangga yang manis. Tapi waktu orang mengecap buah mangga itu, orang akan berkata, asam atau manis. Demikian juga hidup kita. Selama kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, hidup baginya adalah Kristus. Hidup adalah Kristus Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus sama-sama memikirkan bahwa hidup ini harus menghasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita berbuah, orang bisa merasakan. Nah, saya mengajak kita melihat dalam firman Tuhan
yang kita sama-sama dengar pada pagi hari ini. Ada 4 hal yang harus kita tahu tentang buah. Ya, ada 4 hal yang harus kita ketahui tentang buah. Yang pertama, buah pertobatan. Buah pertobatan. Dasar firman-Nya di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-17, saya baca buat kita. Matius pasal yang keempat, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Khotbah pertama Tuhan Yesus, khotbah tentang pertobatan. Setelah dia dicobai oleh iblis di padang gurun, sebelumnya dia sudah dibaptis, dan dia mulai berfirman, waktu dia tampil di Galilea, dia katakan firman itu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi buah yang pertama adalah buah pertobatan. Kita harus bertobat. Gembala sidang kita mengatakan bahwa setiap hari kita harus bertobat. Itu artinya kita membersihkan diri kita. Karena kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Sehingga pertobatan itu menjadi langkah awal kita untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Buah pertobatan. Paulus katakan di 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Aku melatih diriku sepenuhnya. Bukan setengah-setengah. Paulus sungguh-sungguh dalam kehidupan imannya. Disiplin dalam kehidupan rohaninya. Sehingga dia bukan setengah-setengah, tapi seluruhnya, sepenuhnya. Sehingga waktu dia memberitakan firman Tuhan, dia tidak ditolak. Sehingga orang bisa melihat buah yang dia lakukan. Buah pertobatan yang dia lakukan. Kita harus memiliki buah pertobatan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga orang bisa melihat dan merasakan kehidupan kita. Buah yang kedua adalah buah perbuatan baik. Ya, buah perbuatan baik. Kalau ada orang yang berbuat baik sama saudara, dengan gampang kita berbuat baik kembali sama orang itu. Tapi bagaimana dengan orang yang menyakiti kita? Orang yang membuat kita kecewa. Orang yang melukai hati kita. Adakah kita bisa berbuat bagi dia? Ini tidak sembarangan. Ini hukum kasih yang Allah beri bagi kita. Itulah buah perbuatan baik. Kita bisa melihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus meminta untuk Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana caranya berdoa. Karena murid-murid Yohanes Pembaptis diberikan pengajaran seperti itu. Maka Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya tentang doa. Yaitu disebut dengan doa Bapa kami. Di dalam ayatnya yang ke-12. Dalam doa Bapa kami di sini dikatakan. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah perbuatan baik itu, saudara. Mau mengampuni. Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib. Perkataan yang terakhir dia katakan. Bapa ampuni mereka. Orang-orang yang menganiaya aku. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga Stefanus. Selesai dia dirajam dengan batu, saudaraku. Betapa sakitnya. Karena dirajam dengan batu itu matinya tidak langsung mati seperti di hadapan regu penembak. Tapi pelan-pelan. Entah batu yang keberapa. Menghilangkan nyawa daripada Stefanus. Tapi Stefanus sempat berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah pengampunan. Satu pelajaran yang tinggi bagi kita. Orang-orang percaya. Jadi buah yang kedua adalah buah perbuatan baik. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga orang bisa merasakan. Ya, ada firman Tuhan, kalau engkau dianiaya, disakiti, buat baiklah bagi dia. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik, apa upah kita? Tapi waktu kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang yang membenci kita, kita sedang menaruh bara atas kepalanya. Dan pertobatan akan terjadi atas orang itu. Itu yang kedua, buah perbuatan baik. Mari sama-sama saya mengajak, kita lakukan buah pertobatan baik ini. Perbuatan baik ini. Yang ketiga, buah pelayanan yang baik. Saudara, setelah kita diselamatkan, tanda kasih kita melakukan pelayanan di gereja kita. Talenta apa yang bisa kita berikan, yang sudah kita dapatkan, kita berikan kepada gereja. Kita waktunya melayani Tuhan. Melayani juga dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga gereja secara organisasi berjalan dengan baik. Karena Tuhan pakai kita di sana.
kita menjadi teladan bagi orang lain. Itulah buah pelayanan yang baik. Dasar firman Tuhannya adalah Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Sudah buka Alkitab saudara? Saya ajak kita sama-sama baca ayat ini. Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai para pelayan-pelayan gerejawi, apa yang kita kerjakan, apa saja jabatan kita sadar yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sehingga kita dapat upah dari Tuhan, bukan dari manusia. Inilah buah-buah pelayanan yang baik. Kita sungguh-sungguh melayani. Kita punya rasa beban yang luar biasa atas pelayanan di gereja kita masing-masing. Sehingga kita peduli. Orang yang peduli, dia melakukan yang terbaik. Dan saya berpikir, di tahun integritas ini, ketika orang itu peduli, dia punya integritas. Artinya dia sungguh-sungguh dalam pelayanannya. Tidak setengah-setengah. Tidak melihat timbal balik yang dia terima. Tapi dia percaya bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Sehingga dia tulus melayani. Tidak punya pikiran macam-macam. Maka orang lain yang melihat dan merasakan buahnya. Buah pelayanan yang baik. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak kita semua. Fungsikan talenta yang kita miliki, yang Tuhan beri bagi kita. Dalam bentuk-bentuk pelayanan. Terbeban dengan gereja kita. Sehingga orang lain bisa merasakannya. Waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh. Itulah buah pelayanan yang baik Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang keempat. Yang dimaksud dengan Paulus di sini. Selama kita hidup, kita bekerja menghasilkan buah. Dan buah yang keempat jelas. Buah roh. Buah roh itu 9 rasa, saudaraku. Ya, buahnya 1, tapi rasanya ada 9. Galatia pasal yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Buah yang keempat. Galatia pasal yang kelima, ayat 22-23. Saya baca buat kita semua. Atau kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mari, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Betapa luar biasanya. Hukum tidak bisa menentang kepada orang yang memiliki buah kasih. Hukum tidak bisa menentang kepada orang yang memiliki sukacita, damai sejahtera. Hukum tidak bisa menentang bagi orang yang sabar. Bahkan hukum tidak bisa menentang orang yang murah, yang baik, yang setia. Dan akhirnya hukum pun tidak bisa menentang orang-orang yang memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini satu hukum yang tinggi yang diberikan kepada kita, yaitu buah yang keempat. Biarlah selama kita hidup kita menghasilkan buah roh ini. 1 buahnya, 9 rasanya. Luar biasa saudaraku. Orang bisa merasakan kita penuh dengan kasih. Orang bisa merasakan kita penuh dengan sukacita. Damai sejahtera. Sukacita itu kelihatan dari luar. Damai sejahtera itu terjadi di dalam orang itu. Hanya Roh Kudus yang sanggup membuat kita memiliki damai sejahtera. Ketika murid-murid penuh dengan ketakutan, pada waktu itu Yesus sudah mati, tapi tiba-tiba Yesus masuk di tengah-tengah mereka. Apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagimu. Itu satu kekuatan yang mempengaruhi murid-murid pada waktu itu, sehingga mereka mulai semangat lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa hidup kita, hidup yang memberikan buah. Bagaimana dengan saudara? Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus kita sembah. Kita harus memberikan buah kita setelah kita bekerja sungguh-sungguh. Kembali ke ayat
bacaan kita yang utama dari kitab Filipi tadi, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita kembali ke sana. Jelas dikatakan di sana ayat yang ke-22, Paulus menjelaskan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memberikan kita pertolongan, perlindungan dengan nafas hidup yang begitu luar biasa, apa yang bisa kita lakukan kepada Dia, Bapak Ibu Saudara? Berdasarkan ayat ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini yang Paulus sampaikan pada kita hari ini. Dia katakan, jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu artinya bagiku bekerja memberi buah. Mari sama-sama saya ajak kita untuk bekerja memberi buah. Buah apa, Bapak Ibu Saudara? Buah pertobatan, buah perbuatan baik, buah pelayanan yang baik, dan buah roh. Saya yakin dan percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, hati saudara begitu terbuka, saudara mendengarkannya, saudara mulai sungguh-sungguh mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Saya yakin dan percaya rasa syukur itu akan dinyatakan dengan buah setelah saudara bekerja sungguh-sungguh dan orang lain bisa merasakannya. Orang lain bisa menikmatinya, bisa mengecapnya, betapa manisnya hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ajak kita sama-sama untuk berdoa. Saya mau doakan saudara, para jemaat yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami terbatas dengan jarak, tapi kami percaya Roh Kudus memetraikan firman yang mereka sudah dengar. Dan firman itu akan melakukan seturut apa yang Kau kendaki atas jemaat-Mu. Sehingga dengan rasa syukur ketika mereka masih hidup sampai hari ini, mereka mau bekerja dan menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah pelayanan yang baik, buah perbuatan yang baik, bahkan buah roh itu nyata atas hidup mereka. Kiranya firman yang sudah mereka dengar menjadi rema bagi umat-Mu di tempat ini, yang mereka mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah tercurah atasku.
Kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh ada datang Tuhan beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia dan kebaikan yang kami terima. Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa tahu Tuhan setiap kehidupan kami. Karena Engkau selalu rindu untuk memperbaharui kami. Pada saat ini Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu akan mengubah setiap kami. Tuhan Yesus, perkataanmu yang berkuasa itu akan memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa buat hamba yang Kau percayakan menyampaikan isi hatimu. Terlebih dahulu firman itu akan mengubah pribadi daripada pribadi yang mendengarkan Tuhan sabda kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu yang sudah menikmati Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tidak sebatas di ruangan ini Tuhan, pada saat mereka mendengarkan kebenaran firman, tapi pada saat mereka keluar memasuki kehidupan di tengah dunia ini, mereka juga boleh menjadi saluran berkat dalam perkataan, pikiran, sikap, perilaku. Bapa, terima kasih di kesempatan yang ada, Tuhan yang menolong kami semua. Bapa yang baik, kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, seluruh kehidupan anak-anak-Mu, gereja-Mu hari-hari ini. Tidak lagi ke Tuhan Yesus, kami banyak membuang waktu. Kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan, biar kami benar-benar berjuang untuk melihat kehidupan kami dan tidak bermain-main di hadapan Tuhan. Sungguh berikan kami hati yang hormat akan kekudusan-Mu dan takut akan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan, kami akan menghadapi Tuhan Yesus, pengadilan-Mu ya Bapa untuk kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan. Maka kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu 5 jawatan Tuhan. Bukan sekedar pekerjaan Tuhan yang mereka harus lakukan, tapi mereka harus melayani Tuhan, dan kami semua Tuhan melayani Engkau sungguh-sungguh dengan segenap hati kami. Bila masa pemulihan dan di tahun integritas ini, kami boleh mengalami Tuhan, maka Roh Kudus ajar kami, dan kami boleh belajar benar-benar meresponi akan kasih dan kesempatan Tuhan yang Tuhan karuniai buat setiap kami.
Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menjamah dan melawat kami, bukan hanya sekedar puji-pujian yang dinaikkan, tapi sungguh kami merasakan Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau bawa semua dalam tangan kasih-Mu seluruh gereja-Mu untuk mengalami sungguh pembaharuan Tuhan di dalam akal budi, di dalam kehendak dan seluruh kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh berlayak pada saat kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya kami tidak didapati tertinggal Tuhan. Tapi kami benar-benar mempersiapkan diri sebagaimana rupa yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Bapa, kami serahkan bangsa negara dalam tangan kasih-Mu. Kalau gereja Engkau sudah pulihkan dan mengalami perkenanan Tuhan, maka kami percaya Tuhan Yesus, bangsa negara Indonesia, seluruh permukaan bumi juga mengalami Engkau. Walaupun kami sudah mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu, Tuhan, sedikit yang akan terangkat Tuhan pada saat Engkau datang kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan, berilah sungguh-sungguh kehidupan yang takut akan Tuhan di hari-hari ini. Dan sungguh Tuhan, pengurapan dan hadirat Tuhan itu kami hormati dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami bawa semua dalam tangan kasih-Mu, para pemimpin kami dalam rohani, baik Tuhan mulai dari seluruh GBI dan interdenominasi. Kami bawa dalam tangan Tuhan sampai kami boleh mengalami satu kesatuan dalam pengajaran, pikiran, perkataan, perasaan Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa buat saat ini ibadah yang boleh berjalan. Kami percaya kami semua sudah diberkati dengan berkat yang luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu. Bapak Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan sebagai pengembala GBI Gatot Subroto dan seluruh pengembala cabang Ranting Rayon, Wakil Gembala, Rayon 5 Tuhan, Pak Samuel Harnadi, semua kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Yang kami percaya Engkau yang akan mengajar banyak hal untuk mereka membawa gereja-Mu kepada satu pemulihan yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat kesempatan ini kami boleh beribadah. Dan kami percaya Engkau yang menyertai kami semua. Dalam Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga. Melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.